Halo, selamat datang di Al Channel. Di channel ini, kita membahas kisah-kisah yang hidup di tengah masyarakat, antara kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah kisah dokumenter tentang pesugihan warung makan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mencatat dan memahami cerita yang dipercaya oleh sebagian orang. Mari kita mulai. I prefer this response. Tidak semua pesugihan berbicara tentang kekayaan besar. Sebagian hanya berangkat dari satu keinginan paling dasar manusia, bertahan hidup. Di banyak desa di Jawa, ada keyakinan yang hidup berdampingan dengan warung makan, toko kecil, dan usaha rumahan. Keyakinan bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras saja, tetapi juga dari laku, jalan batin yang dipercaya mampu membuka pintu pelanggan. Kisah ini berpusat pada sebuah warung makan sederhana. Tidak terkenal, tidak besar. Namun selama bertahun-tahun, tak pernah benar-benar sepi. Warung itu milik seorang perempuan yang kami samarkan sebagai Bu S. Letaknya di jalur penghubung antar desa, bukan di pasar, bukan di pusat keramaian. Jika siang hari, warung ini tampak biasa saja. Namun ketika malam tiba, terutama pada hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa, suasananya berubah. Warga mulai memperhatikan satu pola. Setiap malam Jumat Kliwon, warung Bu S selalu ramai. Saat warung lain memilih tutup lebih awal, tempat ini justru dipenuhi pembeli. Banyak yang datang sendirian. Duduk, makan, pergi, tanpa banyak bicara. Sebagian warga menganggapnya kebetulan. Sebagian lain mulai berbisik. Namun keadaan ini tidak selalu seperti itu. Sekitar 12 tahun sebelumnya, Bu S berada di titik terendah hidupnya. Warung yang ia jalankan nyaris gulung tikar. Pembeli jarang datang. Utang menumpuk. Suaminya sakit-sakitan dan tak lagi bisa membantu mencari nafkah. Dalam kondisi seperti itu, Bu S bukan satu-satunya orang yang putus asa. Di desa-desa, cerita tentang usaha bangkrut bukan hal baru. Yang membedakan hanyalah pilihan yang diambil setelahnya. Menurut penuturan warga, Bu S dikenalkan kepada seseorang, bukan dukun terkenal, bukan tokoh publik. Hanya seseorang yang paham jalan batin. Tawaran yang disampaikan tidak terdengar berlebihan. Tidak menjanjikan kekayaan mendadak. Tidak menjanjikan hidup mewah. Hanya satu kalimat sederhana. Warungmu ora tahu sepi. Warungmu tidak akan sepi. Ritual awal, menurut cerita yang beredar, dilakukan di Gunung Kawi, tempat yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan laku spiritual, ziarah, dan pesugihan. Apakah benar Bu S datang ke sana, atau hanya bagian dari cerita yang berkembang, tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya. Yang jelas, setelah waktu itu, perubahan mulai terasa. Pembeli datang lebih sering. Dagangan lebih cepat habis. Warung yang sebelumnya sepi mulai dikenal tanpa promosi apapun. Beberapa pelanggan bahkan mengaku tidak berniat mampir. Ada yang hanya lewat, lalu tiba-tiba berbelok. Ada yang merasa ditarik untuk berhenti. Bagi Bu S, ini adalah jawaban doa. Namun bagi sebagian warga, ini adalah awal dari tanda tanya. Kelancaran itu ternyata disertai aturan-aturan tertentu. Bu S tidak boleh menutup warung pada malam-malam khusus. Ia tidak boleh menolak pembeli tertentu, siapapun yang datang. Ia juga tidak boleh membuang sisa nasi sembarangan. Dan setiap Kamis malam, harus ada sesajen kecil di dapur, nasi putih, kopi pahit, dan rokok. Bu S tidak pernah menyebutnya sebagai tumbal. Ia menyebutnya sebagai kewajiban. Jika dilanggar, akibatnya tidak datang dalam bentuk ancaman langsung, melainkan perlahan, badan terasa panas, kepala berat, atau warung mendadak sepi tanpa sebab yang jelas. Apakah ini sugesti? Ataukah keyakinan yang tertanam terlalu dalam? Tidak ada jawaban pasti. Kesaksian pelanggan pun beragam. Ada yang merasa masakannya sangat enak, berbeda dari warung lain. Ada pula yang mengaku setelah makan di sana, tubuh terasa tidak nyaman. Beberapa bahkan menyebut mengalami mimpi aneh setelah pulang. Namun banyak juga yang tidak merasakan apa-apa. Datang, makan, kenyang, pulang. Bagi mereka, cerita-cerita itu hanyalah mitos desa. Dan disitulah kisah ini menjadi abu-abu. Tidak semua yang dialami satu orang, dialami oleh yang lain. Yang jelas, kelancaran usaha Bu S tidak berjalan tanpa harga. Dalam cerita yang beredar di masyarakat, Bu S semakin sering sakit. Anaknya merantau dan jarang pulang. Suaminya meninggal beberapa tahun setelah warung mulai ramai.
tidak ada yang secara langsung menyebut ini sebagai bayaran. Namun warga desa sering mengatakan, tidak semua pesugihan meminta tumbal di depan mata. Ada yang mengambilnya perlahan, melalui hal-hal yang tak mudah disadari. Apakah kematian dan sakit itu akibat pesugihan? Ataukah murni takdir hidup? Tak seorang pun bisa memastikan. 5 tahun lalu, Bu S menutup warungnya sendiri. Bukan karena bangkrut. Bukan karena diusir. Ia hanya mengatakan satu hal, lelah. Ia ingin hidup tenang. Tanpa aturan. Tanpa pantangan. Tanpa rasa takut melanggar sesuatu yang tak terlihat. Sejak warung itu tutup, tidak ada kejadian aneh di lokasi tersebut. Bangunannya dibiarkan kosong. Cerita tentangnya tetap hidup, diceritakan dari satu warga ke warga lain. Kisah pesugihan warung makan seperti ini hidup bukan karena bukti, tetapi karena pengalaman kolektif, tekanan ekonomi, dan budaya spiritual yang telah mengakar lama. Dokumenter ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau menyalahkan. Ia hanya mencatat satu kisah tentang manusia, rezeki, dan keyakinan bahwa setiap jalan yang dipilih selalu memiliki harga. Percaya atau tidak, keputusan sepenuhnya ada pada Anda. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan kali ini. Terlepas dari percaya atau tidak, cerita seperti ini hidup karena pengalaman dan keyakinan masyarakat di sekitarnya. Di Al Channel, kami mencoba menyajikannya apa adanya, sebagai catatan, bukan penghakiman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video kami agar Al Channel bisa terus menghadirkan kisah-kisah dokumenter lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga pikiran tetap terbuka, dan tetap berpijak pada akal sehat. Sampai bertemu di kisah berikutnya.